Jadi tujuannya tim adalah kita bekerja sama, bukan hanya sekedar sama-sama kerja. Karena ini PR sih, artinya sampai kapanpun selalu jadi PR. Bahkan sampai sekarang itu saya juga masih nemuin beberapa tim itu kadang yang kurang bekerja sama. Jadi bedanya kalau yang sama-sama kerja gini, tim satunya yus pokoknya pekerjaanku wis mari lah ya wis, yang satunya juga gitu. Terus pokoknya pekerjaan mari ya udah. Padahal dengan kayak gitu hasilnya kurang. Saya ngalami sekarang pun saya juga masih ngalami, artinya gini. Misalnya si desainer atau orang yang nyari produk, ya, dia menemukan satu sudut pandang untuk menawarkan produknya dari sisi yang ini gitu. Udah landing page-nya segala macamnya dibikin sesuai itu. Nah kalau dilalah si advertiser ngiklannya pakai sudut pandang yang satunya. Jadi akhirnya nggak terjadi closing. Iklannya bicaranya apa, meskipun fungsinya sebenarnya sama-sama bisa gitu. Yang satu cuma mainnya di sudut pandang yang A, si ini main di sudut pandang yang B. Akhirnya kayak gitu nggak bisa jalan. Terus ya ini gambaran tim saya ya. Jadi kalau kalau di tempat lain saya sering dengar itu kan usahanya jalan, bosnya atau ownernya jalan-jalan. Saya kok lebih suka usahanya jalan, tim saya juga jalan-jalan, meskipun nggak setiap hari ya. Jadi insya Allah tiap minimal setahun sekali itu saya selalu ya kita selalu ngadain jalan-jalan. Kalau enggak ya outbound di mana gitu. Cuma ini gara-gara pandemi masih belum berani tahun ini. Jadi menurut saya memang tim itu aset yang berharga ya. Jadi memang butuh butuh treatment khusus. Artinya memang dari awal sudah nyarinya juga perlu diseleksi gitu. Sudah masuk pun tetap perlu di maintenance juga biar mereka jadi itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu kan, atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini tim waktu outbound gitu. Ini saya ada video video jalan-jalan dulu. Jadi kenapa kok saya suka ngajak mereka jalan-jalan ya, selain biar refresh ya, biar mereka nggak jenuh sama pekerjaan, kemudian supaya ada bonding ya, ikatan antara teman satu dengan yang lainnya, terus sama ya antara mereka dengan saya atau dengan kami pemilik usaha itu nggak ada sungkan-sungkannya gitu loh. Jadi kalau ada masukan, ada apa itu bisa selesai lah kayak teman sendiri gitu. Jadi memang saya tipenya nggak nganggap mereka bawahan gitu kan. Jadi tanggap temen, tanggap adik sendiri. Jadi biar enak kalau mau ngasih masukan, mau negur saya sebagai owner juga mereka nggak ada nggak ada sungkan lah. Terus ini
Saya cari dulu ya. Ini ada video lagi. Kalau yang tadi kan video untuk timnya ABT, ini yang tim berikutnya. Jadi ya alhamdulillah kan setelah yang untuk tim baju muslim saya bantu tim baru yang barangnya sebenarnya full dropship ya. Jadi full semuanya dari supplier. Saya nggak nyimpen barang. Kenapa saya nggak nyimpen barang? Karena yang saya jual ini adalah barang-barang yang sifatnya apa ya, yang kekinian lah, atau yang sekarang lagi ngetren apa itu yang kita jual. Jadi saya nggak mau nyetok barang yang akhirnya udah ketinggalan zaman gitu kan, ternyata masih ada stoknya di saya juga mau. Jadi saya kerjasama sama supplier biasanya untuk barang-barang tertentu gitu, saya minta kalau memang belum ada di Indonesia biasanya minta didatangkan langsung gitu. Tapi kalau barangnya sekiranya masih ada di Indonesia di marketplace gitu, biasanya saya langsung kerjasama jualan untuk barang yang udah ada. Ini
menyampaikan apa keseharian atau enggak setiap hari juga itu berbagi. Intinya gini, jadi kalau untuk yang apa aktivitas sehari-hari di tim saya ya setiap hari pasti kalau pagi ya biasa sih berdoa bersama gitu kan, berdoa bersama saling mendoakan, kemudian ya mendoakan untuk keluarga, ya mendoakan sama apa sesama rekan, sama ya tentunya buat orderan ya biar usahanya semakin lancar juga. Yang pertama mau apa tak sampaikan masalah apa dengan tim. Jadi nomor satu itu masalah komunikasi ya. Jadi banyak yang diantara kita nggak terlalu mementingkan masalah ini, padahal menurut saya penting banget, efek banget ya. Jadi komunikasi ini, kenapa saya kasih ini komunikasi melawan persepsi, karena itu sering banget kejadian di kita, nggak hanya di apa namanya, nggak hanya di lingkungan pekerjaan atau lingkungan masyarakat, tapi juga sering kejadian di lingkungan keluarga kita sendiri. Itu sering banget. Jadi yang kita lakukan itu lebih banyak persepsi atau biasanya itu yang sering kejadian. Misalnya gini, Prima, tolong sapuin depan gitu. Lalu akhirnya si Prima mungkin nyapunya teras gitu. Udah selesai, Prima laporan, Mas sudah tak sapu depan gitu. Tak lihat, loh Prim endi? Iku kok embong ngarep sik kotor ngono. Loh tadi kan suruhnya depan gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu kadang gara-gara instruksinya nggak pas. Sebenarnya kan bener, ya kan? Saya nyuruhnya depan gitu. Lah si Prima juga benar, dia nyapunya depan, tapi depan yang dimaksud ternyata beda. Satunya nyebutnya ngiranya teras, padahal yang dimaksud depannya pagar gitu, depannya rumah. Nah itu banyak sekali kejadian. Jadi akhirnya apa? Akhirnya sering banget biasanya kejadian akan sering terjadi miss antar bagian yang paling sering. Kalau masih satu bagian itu mereka karena komunikasinya intens ya, satu ruangan, kemudian cara ngomongnya, cara guyonnya, cara apanya itu biasanya masih hampir sama gitu. Itu ngomongnya sedikit itu nyambung biasanya. Beda dengan yang teman-teman CS sama teman-teman packing gitu kan. Beda nanti. Ternyata CS nganggapnya misalnya tolong dibungkus tapi A-nya apa ya? Tolong dibungkus baju gamis itu gitu kan. Itu kan banyak banget gitu. Jadi memang harus kalau udah lingkupnya pekerjaan memang harus spesifik. Bahkan kalau bisa seharusnya tertulis. Jadi benar-benar detail. Jadi jangan sampai ada saling salah-salahan gitu kan. Atau merasa, "Duh aku bener, aku bener." Ya memang sama-sama bener. Ternyata sistemnya yang salah, ternyata kitanya yang salah, kitanya yang ngaturnya itu kurang benar. Jadi itu sering banget kejadian. Makanya kenapa saya sering ngasih pemahaman ke teman-teman semua, teman-teman yang di kantor setiap kali meeting rutin gitu. Ya ada yang sering tak tegur ya. Ini masalah komunikasi, kemudian masalah kejujuran kayak gitu. Terus kemudian nanti tak bahas masalah 3 golden words, 3 kata itu. Ya, ini juga ini jadi penting. Jadi saya sebelum ngajari atau sebelum membina teman-teman yang masuk untuk bisa pekerjaannya, saya lebih senang benerin akhlaknya mereka dulu. Jadi akhlaknya yang simpel-simpel ya, saya nggak pinter-pinter agama ya. Jadi saya artinya gimana supaya teman-teman itu bisa saling menghormati sama temennya ya. Terus kemudian nggak ngerasa ada satu yang lebih berkuasa, nggak ngerasa ada yang senior semena-mena ya, kayak gitu.
saya nggak mau. Makanya ini sering tak jelasin ke temen, three golden words. Ini saya juga dapat dari teman saya yang ex McD waktu itu. Jadi di McD juga selalu ditekankan ini 3 kata ini yang nggak boleh ditinggalkan dalam berkomunikasi. Pertama, kata-kata maaf. Maaf ini nggak selalu untuk orang yang salah harus minta maaf ya. Jadi nggak harus selalu yang salah. Banyak juga yang maaf itu kadang kita menegur, kalau menegur kadang apa ya, atau benerin gitu ya, benerin temen gitu kan, biar nggak tersinggung kita kasih kata maaf kayak gitu. Jadi maaf mas, duduknya agak kesini dikit gitu kan, maaf mas bisa menghadap saya. Sebenarnya kan mereka nggak salah juga, dia mau menghadap sana, cuma biar lebih enak, maaf mas mungkin ini bisa hadap saya semua gitu kan. Meskipun sebenarnya mereka nggak salah gitu kan, dan saya pun juga nggak salah kan, saya nggak harus minta maaf ke mereka. Tapi dengan maaf itu ya ini sih, orang yang minta maaf itu ya membiasakan untuk meluaskan hati ya. Karena kalau kita udah terbiasa minta maaf untuk hal-hal yang kecil gitu, biasanya pas kita salah, akhirnya kita punya jiwa besar untuk minta maaf. Gak sedikit orang yang gengsi untuk minta maaf. Jadi banyak orang yang karena selalu merasa dirinya benar, dia nggak mau minta maaf gitu kan. Apalagi dia nggak salah, mengaku nggak salah, dan juga minta maaf. Terus minta maaf, kata tolong. Jadi meskipun secara tadi ada struktur organisasi di dalam perusahaan. Jadi ada sopolah jenenge, ada manajer, ada direktur ya, kemudian ada supervisor, ada koordinator, dan ada staff ini. Ada yang bagian paling bawah misalnya tukang resik. Cuma tetap artinya kan orang pada dasarnya semua pengen dihormati, seneng kalau dihormati gitu kan. Dan lebih bagus kalau meskipun atasan nggak peduli atasan atau bawahan pun, kalau nyuruh ya minta tolong gitu. Tolong mas, ini difotokopi gitu. Kadang kan hal-hal kecil ya, artinya manajer nongkrong si siapa OB lah istilahnya, fotokopi ya, ini fotokopian 5 kan bisa aja. Cuma beda ketika kita ngasih tolong ya mas, ini di fotokopi 5. Meskipun secara secara job desk gitu kan, itu udah tugasnya ya. Kalau yang punya ini mungkin tugasnya kok, berarti aku nonton itu ya gak apa-apa. Tapi ya tetap kita manusiakan orang lah. Jadi meskipun atasan, meskipun apa ya, tetap ya tolong mas, ini diginiin gitu. Terus kemudian kata yang ketiga, terima kasih. Ini menghargai apa yang sudah dilakukan teman kita, bawahan kita, atasan. Jadi kita biasakan untuk selalu berterima kasih. Karena biasanya kalau sesama teman jarang ngomong maaf, tolong, terima kasih kan. Ngono sak liting ya, sak umuran kan. Posisi yo padha ae, wah apa dek ngono-ngono. Wis dhek ngerti dhewe lah, lek aku wis suwun kan. Cuma nggak bisa. Artinya itu tetap dibicarakan. Dan ini juga kalau misalnya mau menjalankan di lingkup rumah tangga, insya Allah baik ya. Insya Allah bisa dijalankan, dilatih. Jadi kata tadi apa, maaf, tolong, sama terima kasih ya. Itu jadi ketika orang berterima kasih, berarti memberi penghargaan kepada orang yang udah membantu ya, berbuat baik. Kemudian ini setelah itu paling ya yang biasa saya lakukan ke tim cuma misalnya memberi reward sama punishment. Jadi kalau ada kalau ada yang berprestasi, dan itu biasanya kita bikin sendiri sih, achieve apa gitu. Jadi kita latih pegawai kita untuk bermental juara gitu.
Jadi misalnya sebenarnya targetnya 10 closing per hari misalnya ya. Harusnya kan kalau udah closing ya udah tugasnya udah selesai, ya itu memang tugasnya mereka kayak gitu-gitu kan. Tapi yang kayak gitu-gitu bisa kita ini sih, bisa kita buat untuk mereka itu seakan-akan achieve atau meraih sesuatu kemenangan gitu. Ya, atau kalau enggak, kalau yang harian sih saya jarang aplikasikan, tapi biasanya mingguan sama bulanan. Jadi yang closing terbaik minggu ini siapa, nanti closing terbaik untuk bulan ini siapa, terus pegawai paling rajin siapa, kayak gitu. Mereka seneng. Jadi meskipun hadiahnya kadang sepele nih, es krim itu kan kemana aja 2000 ya. Beneran loh, itu kadang aja 2000 kan, tapi iya apa statusnya tuh udah sampai kemana-mana itu. Wah terima kasih Pak Bos, 2000 ya. Di status itu iya terima kasih Pak Bos, Bu Bos, terima kasih semoga rezekinya berkah, semoga ini alhamdulillah amin ya. Padahal kita cuma mengeluarkan 2000-3000 ya. Apalagi kalau dikasih yang lebih itu ya pasti ini. Memang susah susah mudahnya kalau ngerawat ngopeni teman-teman yang banyak itu kadang di masalah konflik. Ya, kadang konflik itu yang sering banget kejadian. Jadi makanya kalau saya lebih seneng pegawai yang fresh graduate. Pegawai yang fresh graduate, artinya kenapa saya seneng itu karena mereka belum ada pengalaman kerja di tempat lain. Mereka pikirannya belum terkontaminasi dengan tempat kerja yang lain gitu. Jadi saya lebih mudah untuk membentuknya gitu kan. Ini pilihan, artinya itu bukan pilihan terbaik ya, nggak selalu itu pilihan terbaik untuk usaha yang lain, karena untuk beberapa usaha juga ngerasa saya harus dapat orang yang pengalaman, nggak pengalaman aku kapan maju nih ngajari terus kayak gitu. Itu pilihan. Kalau di tempat saya lebih seneng ya anak-anak tak anggap adik sendiri gitu, dan itu namanya anak muda ya nggak sedikit yang mereka konflik, sering banget konflik antara satu sama yang lainnya. Cuma bagaimanapun caranya ya kita sebagai owner ya sebagai atasan harus bisa menyelesaikan konflik itu. Piye carane kalau ilmunya di ya, jadi gimana caranya? Kalau saya biasanya gini, saya mesti denger itu. Kalau nggak denger ngerasa biasanya. Kalau nggak denger mesti ngerasa sini sama ini ada masalah. Biasanya kalau udah ada laporan dulu, kadang supervisornya tak suruh selesaiin dulu. Kamu bisa handle nggak itu, si itu sama itu. Terus mas tak cobain. Kalau enggak kadang-kadang supervisor udah terbiasa dengan yang kayak gitu, akhirnya biasanya kalau udah lapor itu wis gak mari, kasusnya gak mari biasanya. Mas kemarin udah tegur sini udah gini ini segini, tapi ya tetap gini aja. Ya wis kita jadwalkan buat ketemu. Jadi gitu sih. Memang butuh effort, artinya butuh waktu sih. Kadang saya bisa seharian setengah hari buat ngademin temen-temen itu, buat nyelesain konflik gitu. Cuma efeknya bagus banget. Jadi misalnya bermasalah, kadang masalah anak muda pula. Iya, ada masalah cinlok. Iya, sing disenengi ternyata wis nyenengi ning jaba. Repot jadi. Jadi yang kayak gitu biasanya tak panggil satu-satu. Jadi biasanya saya sama istri gitu kan ngadepin satu orang itu kita gali ya kan. Ada masalah enggak, gini enggak gitu kan. Terus kita gali sampai akhirnya
mengerucut ke satu masalah itu kan. Nah, gitu biasanya mereka akan cerita. Jadi sebenarnya kadang-kadang cuma miss komunikasi. Jadi yang satu nganggap gini, nanti pas ditanya yang satu nganggap gini. Begitu kemudian loh ternyata gini toh masalahnya. Itu sering banget kayak gitu. Tapi kalau hal-hal kayak gitu kita nggak mau ngurusi, kita nggak mau menyelesaikan masalah kayak gitu, ya efeknya nggak bagus buat kerjaan. Bayangin aja kalau misalnya beda bagian, ada yang komunikasinya nggak bagus, mungkin dikayak notok kan repot. Yang situ nggak tahu maksudnya apa, akhirnya nanyanya ke orang lain baru nanyain ke sini, itu kan nggak enak. Meskipun itu ya pernah juga kejadian kayak gitu, lu ngomongin ibu ini. Cuma akhirnya ke detect ya, artinya kerasa. Kalau enggak ya mesti ada laporan dari teman-temannya. Dan itu kalau udah diselesaiin ya bagus. Sering sih dari yang wis koyoke momen ngono kan, koyoke sing wis meh sampai kudu metu ae. Kadang-kadang itu moro-moro gak ono gawene lho, njaluk metu ngono kan. Kadang beberapa kali kejadian. Mas Mbak, mohon maaf ya, aku gampang mau resign. Apa? Ya aku ada keluarga gini. Alasannya keluarga biasanya. Tapi ketika digali lagi atau kalau enggak tak tanyain di sekelilingnya, supervisornya pengaruhnya, mesti ketemu, ada masalah sama ini. Itu beberapa kali kejadian. Terus diselesain, ya alhamdulillah sampai sekarang ya baik-baik saja sih mereka. Artinya yang setelah itu deket lagi, akrab lagi, keluar bareng itu ya ada kayak gitu, dan banyak ya itu sih. Terus kalau enggak kadang gini, saya juga sering ke teman-teman itu kadang banyak yang ngomong, oh mas iku pegawai arek saiki kan singane iki mlebu metu ngono. Gak ono sing awet. Ya mungkin perlu kita evaluasi dulu, kira-kira tempat kerjamu enak enggak? Dia nyaman enggak? Dia paham enggak dengan tugasnya? Itu yang sering kejadian. Jadi anak-anak yang baru gitu kan, anak baru job desk-nya enggak jelas, seniornya enggak ada gitu kan. Mau didelek, iki yo tangan ono iki. Ya nggak bisa. Tahu-tahu balik-balik, "Kuwi apa iki om? Gak iso kerja." Terus ngomongin ngene. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Hanya ya balik lagi komunikasi baik yang wujudnya secara langsung tadi, maaf, tolong, terima kasih, atau komunikasi yang jika memang diperlukan dalam bentuk tertulis, ya berarti harus dibuatkan sistem. Jadi kalau ngomong orderan gitu kan nggak mungkin berdasarkan omongan. Jadi benar-benar sistemnya jelas, komunikasi antara order yang masuk, ordernya ini, size-nya ini gitu kan. Jadi dikomunikasikan ke finance bahwa itu udah transfer apa belum, ada checking, kemudian baru disiapin barangnya untuk packing, dan jangan sampai salah. Dan kadang-kadang juga masih kejadian kan, sistemnya benar gitu, yang ini terjadi cross biasanya, yang ini kirim ke sini, yang ini kirim ke sini, itu sering. Udah sih paling kalau komunikasi ya itu ya, ini contoh-contoh tadi yang yang es krim aja statusnya udah kemana-mana gitu. Kayak ini dapat sambal tomat aja, terus statusnya tobat mak siap, makasih pak bos, bu bos ya. Ini alhamdulillah kalau kita biasanya setiap kurban itu kita kasih jatah kita kasih bantuan untuk kurban, jadi harus namanya dia, cuma dia mau kurban kemana terserah. Yang kan seumur-umur belum pernah dapat yang namanya undian, sekali dapat diamanahi buat beli kurban tahun ini. Terima kasih bagus mendapatkan rezeki, kebaikan, kebahagiaan, selamat pulang. Ya ini kayak ini cuma seperti cuma memang kayak gitu karena memang anak muda ya,
efeknya udah bagus ya, artinya gini dia ngerasa achieve sesuatu, dia ngerasa dapat sesuatu, kayak sesuatu yang menurut dia bisa dibanggain gitu loh. Udah dibanggain, mungkin dapat report temennya loh. Akhirnya gini, dari reportnya temennya enak ya kerjanya nggonmu loh. Itu bisa bikin orang atau anak itu lebih betah gitu. Karena nggak melulu awet apa enggak itu dari gajinya menurut saya. Jadi lingkungannya itu juga berpengaruh. Bisa juga gajinya kecil gitu kan, dia nggak bermasalah gitu. Tahu-tahu dari luar, kamu kerja apa? Mungkin ya gajimu, wah gelem kan kerja sakmono. Nah, itu bahaya ya kayak gitu-gitu kan. Kadang masukan-masukan dari luar itu juga bahaya sih. Tapi kalau ini sebagai info aja, kalau di tempat saya nggak UMR ya, saya belum mampu bayar teman-teman itu gaji UMR, kecuali kalau memang closingannya lagi tinggi, bonusnya dia keluar bagus ya bisa UMR. Ini sama masih status itu, ini cuma dapat apa sih, dapat kali gandum, dapat apa, dapat es krim gini. Udah. Jadi karena saya rasa anak-anak sekarang ya, anak-anak muda sekarang itu mereka lebih ke experience, jadi bukan ke ting maksudnya ting benda ya, bukan ke kebendaan. Jadi mereka awet enggaknya kerja juga karena mereka punya experience yang berbeda kerja di sini gitu. Mungkin sama-sama temennya kerja, kalau misalnya sama-sama jualan ya jaga toko di sini, gajinya sama, mungkin kenyamanannya beda. Mungkin itu yang mereka kejar. Sudah sih itu ya menurut saya yang terpenting bukan dari banyaknya kita memiliki ilmu, tapi dari banyaknya kita atau bisanya kita memanfaatkan ilmu yang kita punya. Masih mungkin ada yang mau ada pertanyaan terkait tim, monggo yang mau tanya dulu langsung silakan. Baik ya, saya tanya lagi ya monggo Mbak. Semoga tidak bosan dengan pertanyaan enggak tambah senang. Alhamdulillah, berarti saya nggak salah datang hari ini. Karena nomor 1 model bisnisnya sama, nomor 2 juga saya lagi effortnya untuk merawat karyawan. Meskipun timnya baru 2, 3 dengan saya. Jadi pertanyaan saya gini Pak Andi ya, panjenengan itu mulai dari omset berapa atau dinilai dari profit berapa, jenengan sudah berani rekrut karyawan. Itu nomor 1. Terus nomor 2, untuk jalan-jalan, seragam dan lain-lainnya itu, apakah jenengan anggarkan sendiri, ada anggaran sendiri, atau jenengan ambil dari profit? Terus yang terakhir, komunikasi itu kan penting ya. Benar tadi ngomong tolong, maaf, itu benar. Dan waktu saya sekolah rekrut tim, saya rekrut tim itu sekolah Pak. Jadi itu juga benar. Karyawan sekarang itu kan kebanyakan anak-anak milenial ya. Mereka tuh nggak bisa gitu loh disuruh-suruh seenaknya. Benar ada achievement, benar ada punishment, itu benar sekali. Lalu untuk menyelaraskan visi misi itu jenengan meetingnya tuh berapa minggu sekali atau setiap hari atau bagaimana? Terima kasih Pak Andi sebelumnya. Iya, bentar Mbak. Aku lali yang lebih gak ada. Tadi yang pertanyaan apa Mbak?